Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita sedang mencoba studio baru dari KSPSI Official. Ya, ini launching perdana ya podcast kita ya. Kebetulan saya ditemani dengan beberapa pimpinan federasi yang hadir di sini. Saya perkenalkan tamu saya, Bapak Joko Heryono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Nasional. Gimana Pak Joko, sehat? Cager. Oh, cager. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Juga ada The Queen of Long March, Serikandi kita, Serikandi ASB, Bunda Sunarti, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Independen 92, SBSI 92. Gimana Bu Darti? Alhamdulillah, saya. Saya. Dan juga ini kalem. ada Mas Dika dari Serikat Pekerja dari Banten, mewakili daripada provinsi sebentar ya. Untuk kita, supaya kita mengetahui, karena judul podcast kita hari ini adalah problematika pengupahan nasional itu sama dengan penindasan terhadap kaum buruh melalui sistem upah murah yang sepertinya tak pernah berhenti, gitu kan? Sistem upah dari tahun ke tahun terus menuai problematika, mulai dari ketika apalagi ini Undang-Undang 13, kemudian terdegradasi lagi menjadi PP 78 tahun 2015. Kemudian lagi muncul Undang-Undang Omnibus Law melalui PP 36 tahun 2021. Dan yang terakhir kemarin itu ada Permenaker 18. Ya, tapi tetap saja tidak mampu menjawab sistem pengupahan nasional kita. Karena ya antara kepentingan serikat pekerja, pengusaha, ya kan, harusnya pemerintah bisa melakukan menjadi sebuah mediator yang baik, namun pada akhirnya seperti kita saksikan pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha dan mengabaikan banyak hal-hal penting terkait masalah upah buruh yang kita berharap bahwa upah buruh itu mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan daya beli, ya kan, juga tentu saja berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, kita mau dengar dulu ini pernyataan daripada Pak Joko Heryono alias Joher dari SPN. Gimana Bang Joher? Masalah pengupahan kita tahun ini seperti apa ini? Ya, semeraut. Semeraut ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang energik Bu Nati, saya hormati Mas Dika. Jadi kalau kita mulai bicara musim-musim untuk membahas upah minimum ya, itu selalu hati kecil kita ini menangis. Ya. Karena sejak didedikasikan upah minimum untuk melindungi pekerja, bertahun-tahun itu sejak tahun 1969 sampai sekarang itu kan udah 70-an tahun ya. Itu sampai sekarang belum bisa membuktikan kalau upah minimum itu bisa melindungi atau upah minimum itu digunakan sebagai parameter pertumbuhan produktivitas. Nah, karena apa? Ternyata dari pihak penguasa sendiri yang punya kewenangan untuk membentuk upah minimum itu justru persepsinya bukan membangun produktivitas. Jadi kalau kerangka produktivitas kan capaiannya bagaimana tahun ke tahun itu diupayakan untuk terus menaik gitu ya. Ini enggak. Ini upah minimum ditekan tapi berharap produk domestik brutonya, produktivitas itu di depannya ingin naik gitu. Itu seperti gambarannya gini. Kita pelihara ayam, petelur, pengen keluar telur. Tapi kita nggak mau memberikan pakan yang konsentrasi gizinya itu. Nah, itu sudah untuk menjamin telur. Dikurangin ini konsentrat, dibanyakin dedeknya. Nah, sehingga yang keluar bukan telur. Kalau keluar telur, keluarnya kecil. Nah, ini banyak teleknya gitu loh yang keluar. Ditunggu telur malah kotoran yang keluar. Iya. Jadi
ini kadang-kadang sesat berpikir hanya semata-mata ingin memuaskan salah satu pihak. Umpamanya teman-teman yang di pengusaha, asosiasi Lapindo ya. Lapindo lah. Tapi nyatanya kalau kita ngomong langsung ke pengusahanya, pengen dia juga memperlakukan pekerja itu baik karena mempertahankan keberlanjutan. Karena ada sejarah sebelum upah minimum itu digunakan untuk mempertahankan produktivitas, itu sekitar tahun 1800 sekian gitu ya. Itu sebelumnya itu kan liar. Dibayar hanya semaunya yang bayar, seperti kayak kerja rodi, romusa segala macam itu. Nah, kemudian pertama kalinya itu diterapkan tuh di negara kalau dunia baru ini, Selandia Baru ya. Dan sekarang mereka mencapai suatu titik kemakmuran dari tingkat pencapaian produk domestik bruto bikinnya itu. Karena upahnya bagus sehingga produktivitasnya ya bagus gitu. Itu negara-negara yang melakukan persepsi bahwa upah tinggi itu adalah produktivitas. Karena upah tinggi itu prinsipnya adalah kerangka kerja produktivitas, di mana antara modal kemudian pekerja yang diongkosi ini dia sama-sama menjaga akhirnya untuk menghasilkan satu produk barang dan jasa gitu kan urut-urutnya ya. Sehingga total produktivitas itu pun dinikmati negara yang bentuknya apa? Kayak pajak. Produk barang dan jasa itu tersalur ke semua masyarakat seluruh negara dan itu juga menghasilkan pajak ya kan. Nah, kemudian ada job and wages. Ada pekerjaan, ada upah, ada pajak. Nah, kemudian apa? Profit pun itu kalau didistribusikan, disimpan pun dia akan dikenakan pajak. Maka kalau kita ingat tentang struktur agregatnya produk domestik bruto, itu kan sebetulnya kan hasil pajak ya dari mana? Dari konsumsi rata-rata rumah tangga, kemudian dari belanja anggaran negara yang namanya APBN APBD, kemudian dari investasi, kemudian dari selisih ekspor impor yang namanya devisa, itu semua terminologi pajak yang kemudian jadi kekayaan yang dipersepsikan seakan-akan itulah tumbuh kembangnya produktivitas satu negara. Sehingga kalau dibagi populasi ketemu per orangnya per tahun itu satu orang berapa dari yang indil-indil sampai yang ondol-ondol. Nah, ini masalahnya yang indil-indil ini kadang kurang dimakan aja nggak bisa memenuhi itu kan ukuran perutnya. Tapi yang ondol-ondol kekenyangan gitu sampai kemudian penyakit asam urat dan sebagainya, gula segala macam itu karena mereka saking serakahnya. Nah, inilah akhirnya kalau salah melakukan persepsi upah minimum, bukan upah ya, upah minimum adalah penghasilan terendah karena berpikiran serakah tadi, itu akhirnya yang terjadi ya pertumbuhan domestik bruto kita, produktivitas kita tertekan terus. Karena pertumbuhan kenaikan upah kita terus di bawah inflasi. Bayangkan kalau di aturannya itu kan kebutuhan hidup layak yang terakhir itu kan, yang sekarang itu akhirnya kan dikhianati juga. Awalnya itu menggunakan parameter KFM ya Pak ya. KFM. Kebutuhan fisik minimum. Jadi orang kerja juga harus dikasih makan. Sapi dipakai ngeluku juga harus dikasih makan. Begitu juga bebek suruh nelor juga harus kasih makan. Nah, dulu tuh KFM itu udah persepsi manusia. Walaupun binatang juga harus disamakan, diperlakukan seperti itu karena menjaga keberlangsungan. Kemudian ada kemajuan berpikir. KFM itu yang dihitungnya dari indeks harga konsumen itu terus dibuat formula KHM, kebutuhan hidup minimum. Jadi sekurang-kurangnya sekian, buruh suruh kerja, dia nggak sakit-sakitan, dia produktif gitu tuh. Nah, KHM. Nah, kemudian masuk ke era istilahnya berikutnya lagi di atas tahun 2000 mulai. Tahun 2000 gitu ya, apalagi ada undang-undang 2003 itu, maka mulai disebut KHM itu dan menjadi KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi walaupun upah minimum itu paling enggak harus memenuhi standar layak. Nah, cuman kadang-kadang menafsirkan layak ini juga dicuri supaya intinya angkanya kecil, yang akhirnya nggak bisa menemukan kelayakan. Padahal menafsirkan layak itu jelas kelayakannya tahun 60-an, tahun 50-an, kemudian tahun 70-an sampai tahun 2000 tahun sekarang ini kan beda.
ngomong beras, ngomong pakaian, ngomong minyak wangi dan handphone sebagainya. juga udah berubah. Handphone berubah. Teknologi canggih Kecil, sekarang. gitu ya. Bisa telepon doang, sekarang udah bisa. Ya, maka sebetulnya terminologi layak adalah sesuai perkembangan. Nah, saat ini begitu ekstrimnya dari Undang-Undang 2003 itu yang menerjemahkan sistem upah minimum itu harus mendasari kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas, kemudian dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Jadi KHL ditambah produk domestik bruto, produktivitas itu ditambah inflasi. Nah, begitu juga nanti kalau sudah jadi upah minimum harus memperhatikan inflasi berjalan. Ketika inflasi berjalan itu sudah melebihi dari inflasi yang digunakan untuk membentuk upah minimum, itu harus dijadikan pertimbangan untuk menambahkan lagi supaya nggak loading, gitu kan? Karena yang digunakan parameternya kan itu biasanya tahun takwim ke belakang sebelumnya, gitu. Nah, seperti itu, maka maksudnya dimaksudkan supaya upah minimum itu betul-betul secara hitungan itu menjawab kalori. Kalori kebutuhan hidup buruh ketika mau berangkat kerja dan pulang kerja itu dengan konsumsi upah minimum dia terjaga ketangguhannya, gitu. Maka dihitung oleh Perkes, Higini Perusahaan dan Kesehatan itu bahwa upah minimum itu kalorinya harus menyentuh sampai 3.000. Jadi nggak ngomongin besar kecilnya, tapi ngomongin daya beli sampai menjawab kalori. Gitu. Kalorinya 3.000 ke Iya, atas. nah, beda yang orang yang pokok-pokok itu ngomongnya kekecilan, kegedean. Yang kekecilan juga kadang-kadang nggak tahu rumusnya. Yang bilang mahal kebesaran juga nggak tahu rumusnya. Yang penting bisa menekan upah murah. Jadi terjadi komunikasi antara orang-orang yang tidak tahu rumus. Sama-sama pokok. Gitu. Sehingga akhirnya ya begini. Betul. Kisruh dan itu gaduh. Membingungkan. Nah, dan membingungkan. Maka akhirnya terjadi, mari kita sama-sama bingung. Saat ini pertumbuhan produktivitas bruto itu dari konsumsi rata-rata daya beli itu jeblok sebetulnya. Nah, ini ada tanda-tanda begini. Ketika PP 36 itu sudah jadi, pemerintah ngeluarin Permen 18. Itu bukan rasa sayangnya kepada kaum buruh, bukan. Tapi karena nyadari ini nilai pertumbuhan ekonomi itu merosot. Dan pertambahan ini juga head to head dari pajak penghasilan itu tidak ketemu nilainya. Maka akhirnya dinaikin. Nah, sekarang itu mau dinaikin tapi dia salah ngenaikin. Karena dibebani dengan hitung-hitungan alfa penambah itu bukan penambah, inflasi pengurang, pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, alfanya ini dari mana? Alfa pengurang. Karena memperhatikan pasar kerja katanya. Kamu jangan kenyang-kenyang, nanti saudaramu yang lainnya itu biar kerja supaya bisa makan. Tapi akhirnya pekerja yang kurang makan malah nggak bisa kerja, kena penyakit tipes. Karena nggak itu. Busung lapar lama-lama. Kan nggak masuk 3.000 kalori. Tadi. Ini jangan bener-bener itu yang ngambil kebijakan itu. Kisruh. Nah, maka akhirnya coba kita kan rumuskan dengan teman-teman. Yang paling logika parameternya itu adalah mempertahankan produk domestik bruto. Itu untuk flat nasional, untuk dasar penghasilan terendah secara nasional. Nah, untuk di provinsi menggunakan PDRB gitu, dan begitu juga di kabupaten kota. Domestik regional bruto. Iya, betul. Dan nggak boleh di otak-atik. Karena apa? Ini distribusi kemakmuran di mana yang namanya hasil pajak itu bukan karena dari konsumsi rata-rata rumah tangga saja, dari belanja negara saja, tapi ada penghasilan tambang. Ada tambang emas, batu bara, perkebunan segala macam. Maka kalau daerah yang makmur wajar kalau upah minimumnya tinggi. Karena dia memutarkan nilai ekonomi tinggi. Gitu. Jangan nanti kok malah kalau buruh itu gampangnya ya nasi sepiring sama rokok sebatang gitu aja udah cukup gitu kan. Padahal di daerahnya ada tambang emas. Gitu supaya distribusi kemakmuran itu jadi merata, dimulai dari standar upah minimum. Daya belinya bagus. Buruh yang total populasinya itu berapa Pak? Kira-kira 58 juta 58 juta. 58 juta itu dialah yang memutarkan ekonomi real. Dia terima gaji dihabisin dalam 1 bulan. Walaupun nggak bisa sebulan. Nyatanya 20 hari itu udah habis. 5 hari juga. Gajian tanggal 1 5 udah nyatet di warung gitu. Tanggal 1 gajian 5 kasbon, tanggal 5 udah kasbon. Yang ironis lagi gini Bandain. Yang menetapkan
kemampuan bayar, beli dan sebagainya buruh itu adalah kaum birokrat yang nggak ngerti menghitung nasibnya buruh itu, tapi dia sok tahu seperti pakarnya. Buruh harusnya yang tahu kan buruhnya. Harusnya benar-benar aspirasi didengarkan dong. Iya, seperti kayak tahu kalau ayam itu diberikan konsentrat 251 itu dia akan menelur setiap hari. Itu kan dari dan penelitian. Bagus kan? Nah kalau buruh kan tinggal nanya, kamu cukup nggak sebulan kalau segini, ya kan? Kalau nggak cukup ternyata dipaksa cukup-cukupkan kan akhirnya yang terjadi apa? Buruh itu sendiri akan mengorbankan keluarganya. Apalagi upah minimum ternyata hanya untuk satu orang pekerja, untuk lajang, bukan untuk keluarga gitu loh. Maka mestinya faktor alfa itu bukan pengurang, Bang. Penambah harusnya. Ini malah dipakai untuk kayak petugas pajak. Itu kan potong-potong. Aduh, ini parah ini. Yang jelas benar-benar Belgedes. Oke, sementara Pak Joko seperti itu. Begitu dulu ya. Nanti itu mungkin semakin seru. Iya, nah sekarang Bu Narti, bagaimana Bu Narti menyikapi problematika pengupahan nasional ini yang setiap tahun kisruh. Jadi seakan-akan sudah dosis-dosis kayak dokter juga sudah jadwal-jadwal tertentu. Jadi setiap bulan Oktober ngamuknya musiman. Jadi ini karena problematika pengupahan Oktober November itu harus emosi. Ngamuk musiman. Nah, ngamuk musiman itu mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Kita harus demo, harus unjuk rasa. Harus unjuk rasa. Gimana Bu Narti? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya, ini kan ngamuknya musiman dan semua memang tadi dianggap oleh orang-orang yang pintar, pakar-pakar itu seolah-olah rakyat yang khususnya kaum buruh ini ya nggak perlu 3.000 kalori kan gitu. Ini yang memang kalau kita sampaikan mereka merasa bukan begitu, tapi kenyataan memang sengaja rakyat itu dimiskinkan. Dan yang tadi dibilang upah minimum itu segini aja cukup gitu untuk lajang, nggak perlu anak istrinya nggak pernah dihitung. Mau makan apa nggak mau makan atau tidak. Ya jelas semua pekerja dianggap lajang. Ya, semua pekerja dianggap lajang. Dan juga yang anehnya adalah upah hidup layak. Layaknya di mana? Layak ditindas kan gitu. Maka hari ini situasi dan kondisi ini dari tahun ke tahun, setiap bulan Oktober kita itu berjibaku tentang bagaimana kenaikan upah, bagaimana kita harus berjuang kan gitu. Karena memang kita ini sudah diciptakan atau memang sudah dikondisikan untuk dikotak-kotakkan supaya tidak bersatu, dan pemimpin-pemimpin serikat buruh atau serikat pekerja juga mau dikotak-kotakan. Yang hari ini yang harusnya kita sama-sama yang kita pikirkan, karena tadi Pak De Joko sudah menjelaskan secara detail ya dari dasar sampai ini nggak perlu kita jelaskan lagi. Tinggal bagaimana kita cara menyikapi persoalan kenaikan upah, persoalan tadi tentang hidup layak dan yang lain. Nggak layak, hanya sebuah kata yang dibuat mainan bahwa hidup upah layak. Enggak, ini masih di bawah minimum. Karena upah minimum itu hanya untuk lajang. Bagaimana anak dan istrinya gitu loh. Bagaimana mendapatkan asupan gizi dan mereka bisa bekerja yang tadinya untuk satu orang dibagi dengan istri dan 2 anak. Kan dibagi berempat. Bagaimana kalori yang 3.000 itu dibagi berempat? Ini kan sudah tidak layak lagi. Bagaimana hasil dari buruh bekerja dan sering dibanding-bandingkan tenaga kerja luar gitu. Padahal asupan gizi aja sudah tidak mencukupi. Ini yang memprihatinkan, yang menyedihkan bagi rakyat Indonesia khususnya kaum buruh. Sering dibanding-bandingkan bahwa tenaga kerja atau skill SDM tenaga kerja Indonesia itu rendah. Tapi juga kita harus berpikir kenapa ini rendah? Karena
Ya. Karena kondisi yang terjadi hari ini adalah asupan gizi yang harusnya untuk satu orang dibagi berempat. Ya. Ini yang harus kita pikirkan. Kita rubah pola tentang sistem pengupahan. Ya. Sistem pengupahan inilah yang harus kita rubah. Ya. Bukan persoalan upah minimum atau yang tadi kalori 3.000. Minimal yang tadi untuk satu orang 3.000 itu menjadi 7.000 lah. Bisa dibagi berempat. Ini masih menjawab bagaimana hasil atau skill tenaga kerja Indonesia itu bisa menjawab apa tantangan yang hari ini dengan teknologi canggih. Ya. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Kita jangan ikut alur yang sekarang profesor, doktor, sarjana hukum dan yang lain. Kelihatannya benar itu. Kelihatannya resepnya, benar. pemikirannya. Konsepnya Padahal benar. Melkiades. Padahal Minter itu Ya. memang betul-betul minterin. Tapi kita jangan ikut larut ke sana. Iya, Bagaimana Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini membuat konsep dan kita meminta kepada pemerintah tentang upah supaya tidak tahu dari tahun ke tahun itu kita hanya disibukkan dengan persoalan upah. Kan gitu. Soal hitung-hitungannya, mari kita sama-sama duduk bareng. Bukan saya mendengar bahwa ada tadi yang PP 36 itu sudah sudah disiapkan rancangan. Revisi atau apa? Itu semakin memiskinkan, semakin membodohin kaum buruh. Inilah yang harusnya hari ini kita tolak. Dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini harus punya konsep dan kita minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja atau Menteri Tenaga Kerja untuk menandatanganin dan mau untuk mengesahkan apa yang menjadi rancangan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Sebenarnya Bu Narti, kita ASB ini sudah pernah menyerahkan konsep pengupahan itu waktu aksi tanggal bulan-bulan September tanggal 13 ya? 20 September kalau nggak salah ya. 20 September. Iya, tanggal 20. Oke. Iya, September kita sudah serahkan. Nah, tinggal kita menagih. Itu satu menagih. Kita konsep kita yang kemarin tanggal 20 September. Silakan. Kita tagih, tapi kita juga harus membawa konsep yang perlu ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Lewat permen ya berarti. Lewat permen, gitu. Kalau kemarin kan memang itu rancangan kita melalui Permenaker. Kemungkinan permen seperti apa ini? Permenaker itu Permenaker sama itu inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali alfa juga yang kemarin Permenaker 18 itu. Oh enggak, alfanya dihilangkan dong. Jangan. Nah, itu dia yang itu yang saya kemarin. Yang dulu itu kan yang alfa. kita tawarkan. Yang kita tawarkan inflasi. Pertumbuhan ekonomi. Kalau mau kali alfa-alfanya nambah. KHL-nya dimutakhirkan. KHL-nya dimutakhirkan. Kalau mau tambah alfa itu bukan dikurangi. Tapi justru yang alfa itu kan kelupaan kita. Alfa itu kan kelupaan kita untuk menyusun itu harusnya bertambah, bukan alfa mengurangi. Di mana-mana kalau orang hitung saldo itu dibulatkan ke atas gitu bukan ke bawah ya. Bukan ke bawah. Makanya yang hari ini menghitungnya alfa itu seolah-olah alfa itu mengurangi. Lupa. Alfa itu kan karena lupa. Yang harusnya kita pikirkan, harus alfa itu apa yang kurang menjadi yang tadi rancangan ini harus dibagusin, bukan dikurangi. Kita membulatkan ke atas, bukan ke bawah. Inilah kita jangan mau dibodoh-bodohin. Maka usulan saya bahwa dari ASB nanti kita akan buat rancangan untuk Permenaker tentang kenaikan upah tahun ini. Kenaikan upah tahun 2024. Untuk 2023-2024. Kalau soal kesana nanti kita pikirkan ulang. Tapi bagaimana kita siapkan bahwa ASB juga punya konsep yang perlu juga ditandatangani oleh
Ibu Menteri Tenaga Kerja yang hari ini Ibu Ida Ini Fauzia. kalau Bu Menteri mau cari muka sama rakyat sebetulnya kan kesempatan terakhir nih. Itulah justru hari ini Ya kan? kita tagih. To be or not to be. Iya. Mau tidak? Kalau enggak ya mundur aja walaupun Mau tinggal 2 sekarang hari. apa enggak sama sekali? Iya. Mau enggak? Kalau Kalau enggak ya enggak mundur. mau ya Belgedes. Ya. Sami mawon nggak usah cerita panjang lebar. Dia juga Belgedes gitu loh. Enggak mau milih. Ya nggak usah dipilih lah kan gitu. Enggak jadi menteri lagi. Nggak usah jadi menteri lagi dan diganti gitu loh. Tinggal tanda Ini tangan. Itik. Tinggal tanda tangan. Apa sih yang menjadi Iya. persoalan? Ini adalah persoalan Minimal mampu bangsa. meredam kegaduhan kekisruhan tahunan ini gitu loh. Tanda Secepatnya. tangan itu namanya apa, decision making. Iya. Itu kalau menghasilkan kemudorotan, dosanya nggak diampuni. Iya. Dan ini Tapi kan nggak kalau perlu, manfaatnya- ini kan nggak perlu dibicarakan kepada yang lain kan? Iya. Ini kan adalah skopnya di Kementerian Iya, Tenaga terserah. Kerja. Diskresi, Gua. diskresi. Diskresinya Bu Menteri, kan Menteri Iya. Tenaga Kerja. Iya. Tanda tangani. Iya. Kalau Anda mau meninggalkan di tahun 2024 masa akhir jabatan dengan baik, Baik. maka tanda tanganilah rancangan yang dibuat oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh tentang pengupahan di tahun 2024. Berdasarkan KHR, KHL. produk domestik bruto, Ya. produktivitas dan inflasi. Inflasi. Gitu. Kalau mau ditambah alfa itu bukan dikurangin, tapi ditambah ke atas. tambah juga. Iya. Ya. Itulah yang harusnya ditandatangani. Oke. Alfamart itu berarti suami, istri, anak 2. Anak, iya. Iya. Oke. Jadi- Lah kalau ada mertuanya apa orang tuanya ikut, Ya, nah, udahlah. itu udah Ya, kurangin itu. lagi Itu alfanya itu. Alfanya itu adalah menambah kalau ada mertua atau ada adik Iya, ipar. gini loh Bu. Gitu. Kita ini kan kebiasaan ya, udah upah minimum, bantu orang tua, bantu saudara, ya udah. Ya. Karena apa? Pemerintah sendiri nggak memberikan tunjangan lansia, Ya, oke. nggak memberikan tunjangan Ya. pengangguran. Ya, oke. Yang Ini kita sesuai perjuangkan dengan itu. adalah 4 ini. Suami istri, 2 anak. 2 anak. Ya, Minimal inilah yang harus dipenuhi. dipenuhi masa akhir jabatan Mudah-mudahan Menteri Bu Tenaga Menteri Kerja. mendengarkan Bu Menteri mendengarkan Mendengar. apa yang menjadi Ya. jeritan, Ya. keluhan rakyat khususnya kaum buruh Kaum buruh. Indonesia yang dari tahun ke tahun Denger lah dia denger di demo dari hampir iya, tiap bulan. dari tahun ke tahun Iya, ini Pak. selalu keluhannya. Saya rasa Oh, itu iya. aja Oke, yang bisa saya makasih. berikan. Ya, oke, makasih Bu Narti. Nah, selanjutnya kita mau dengar Dika nih, perwakilan dari cerita Mas Dika Banten nih. kayak apa itu? Cerita Banten. Oh, cerita- biasanya ngamuk sama Iya. dudukin kantor gubernur. Iya, Wah, ini situasi- kalau nggak diulang lagi Nah, rugi. iya, lah. iya, Iya. situasi regional Bagaimana ini mendudukin seperti porsi apa ini melihat gubernur? problematika Monggo. pengupahan tahun ini, Mas Dika, di tengah ketidakjelasan aturan nih. Permenaker 18 kan otomatis kan kabur nih, sumir nih, ya kan? RPP-nya juga nggak jelas, ya kan? Bagaimana? Nah, menurut Sudah, tanggapan nggak ada Mas RPP Dika, lagi. seperti apa? Oke, terima kasih Bunda Eng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya mewakili dari Federasi Pekerja Mandiri Tanah Air Oh, iya. yang berafiliasi ke KSPN. Tentunya di Provinsi Banten nggak usah dibicarakan lah. Iya. Masalah upah itu kan udah apa ya? Kerjaan udah tahunan. menjadi Tradisi. Rutinitas. rutinitas yang Iya. membuat kita selalu berbenturan dengan aturan Iya. pemerintah setempat. Iya. Sama teman sendiri, Iya. pengusaha sendiri. Tapi kita bicara antara upah dan gaji, kan gitu kan. Kalau upah itu kan kita harus diberikan sebelum keringat kita kering loh. Iya, Itu iya, kata Nabi Muhammad, hadis Nabi Oh, itu. itu. Bayarlah upah buruhmu sebelum Sebelum- keringatnya mengering. itu harus didengarkan oleh Iya, para pengusaha yang iya. bermartabat. kan Iya, gitu. iya, iya. Tetapi ini kan diakal-akalin, Iya. gitu kan. Dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan ini belum selesai, tambah lagi seperti ini, pembodohan yang akan diterima oleh masyarakat. Bukan semakin pintar kita, tapi semakin dibodohin kan Iya. gitu kan. Aturan inilah yang membuat kita semakin bodoh. Karena apa? Sebelum kita menerima aturan yang real, yang dulu udah jelas, Undang-Undang 13 itu sudah jelas. Tengah pengupahan yang luar biasa udah kita terima, walaupun sebenarnya dulu kita tolak, Iya. tapi itu yang terbaik buat pekerja. Kondisi hari ini. Kondisi hari Saat ini, ya. ya, yang dulu. Tapi ada lagi, ini kok terlalu enak ini buruh, Hmm. dikasih upah begini, Hmm. timbul lagi aturan yang baru lagi, Iya. ya kan? Itu belum selesai, aturan baru lagi. Jadi seolah-olah kita dibingungkan dengan aturan. Ya. Akhirnya apa? Ya kita dibodohin oleh pemerintah setempat yang saat ini
mewakili semuanya kan gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara upah sih miris lah, nggak usah bicara kalori lah. Iya, ya. Karena itu udah tidak mengandung unsur kemanusiawi Iya, kan iya. gitu. Karena yang di aturan itu kan buat yang lajang itu pun dari 1 tahun. Iya. Ini kita udah bertahun-tahun Tahun. upahnya jadi segitu aja iya, kan iya, gitu. iya. Ada lagi aturan baru lagi yang lemburan insentif yang namanya efisiensinya Iya. untuk waktu Heeh. target yang belum tercapai Iya. karena kesepakatannya awal harus tercapai target, ternyata harus loyalitas. Ini yang Iya. sedih gitu kan. Iya. Apalagi padat karya itu sekarang di Banten itu luar biasa. Nah. Harus kita perangi dengan radikal ya. Oh, yang padat karya ini banyak padat masalah karya ya? ini banyak masalah karena hembusan ataupun dari anggota yang di bawah grassroots itu dari anggota-anggota Nah. loyalitas waktu itu dimaksimalkan. Iya. Karena dengan aturan target belum tercapai loh, Iya. tanggung jawab loh. Nah, Iya. akhirnya apa? Overtime-nya dihitung loyalitas. Tidak dibayar lembur. Ini yang mengandung miris lah ya. Tidak dibayar lembur, Itu tapi yang- dianggap loyalitas. Itulah karena ya Iya. tadi Iya. dibenturkan dengan kesepakatan di Iya. awal. Oh. Sepakat nggak target sekian, tercapai loh, ya Oh. sepakat. Begitu tidak Repot juga tercapai, ya. ini yang menangis kita ya, Iya, iya. menangis. Tapi ya itu udah menjadi Bagian kesepakatan pun. mereka, karena bersepakat ya itulah harus Iya. Tapi sebenarnya kesepakatan di bawah ketentuan hukum berlaku itu sama dengan tidak sah itu. tidak sah. Iya. Nah, tapi ya harus bagaimana kita harus menindaklanjutin lagi Oh, hal itu begitu. karena disinilah di ASB ini yang tepat Iya. untuk menindak aturan yang tidak sesuai dengan aturan. Iya, iya, iya. Dijalankannya aturan yang bertumpang tindih ini Iya. harus kita bisa tepis. Tahun 2024 ini ASB merancang dan menggaungkan upah skala nasional. Iya. Karena apa? Antara daerah dengan ibu kota, antara Banten dengan Boyolali dan di Jawa Tengah berbeda. Iya. Padahal, Bung, Iya. kebutuhannya sama, Sama. harganya sama. Iya, orang Jakarta sama orang Jawa Tengah sama-sama makan nasi. Harga berasnya sama nggak? Iya, harus sama. Sama. Kenapa bisa beda kan gitu? Beda. Apa yang menjadi dasar ini? Iya, iya, Ini iya. ya kita bingung. Ya nggak Iya, sama iya. mentalnya. Ya, Nah. ya mungkin orang Jawa Tengah lebih suka puasa Senin Kamis gitu. Betul. Mentalnya. Jawa yang Tengah ada. paling rendah ya. Paling Paling rendah, rendah, iya, paling iya, rendah. iya. Ini yang bahaya. Terkenal Iya. Tapi apa? senangnya- Yang daerah bahaya Pak Joko. termiskin. Iya, yang bahaya. Karena apa? Kalau kita hidup di Jawa Tengah, ya memang bisa hidup. Iya. Tapi begitu kita hidup di Jakarta, ngenes kita Kaget, Pak. Nggak kaget. bisa kaget karena Kaget. apa? Kantong yang tadinya bisa buat beli beras sama beli bakso, begitu di Jakarta cuma bisa beli somai. Iya. Kan gitu. Iya, Jadi iya. miris. Makanya dengan ASB ini bisa dengan skala nasional bisa memeratakan upah itu luar biasa. Mbok Yao seperti ini diakui gitu loh. Cepat diberikan ruang yang luar biasa karena untuk kemakmuran bersama kan Iya. gitu kan. Upah itu kan harus diberikan sebelum kering lah. Iya. Tapi kalau gaji kan beda. Iya. Ini diakalin lagi ini, Bung. Iya. Ada yang borongan lah, Oh. ada yang per minggu lah, ada yang harian. Ini yang harian lepas lah. Waduh, luar biasa. Akhirnya apa? Itu Ada harian nyendal juga berarti. itu sebabnya apa sih penyebabnya? Ya undang-undang yang Omnibus Law ini. bajigur itu. Iya, 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 Yang iya. undang-undang yang belegeris itu kata Pak Iya, Joko ya iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ini yang menyebabkan semuanya akan terjadi seperti outsourcing. Iya, iya. Yang kita dikontrak dan dikontrak seumur hidup. Ini makanya kita sampai saat ini pun memerangi namanya Omnibus Law kan gitu kan. Mengharamkan buat kita kan gitu Iya, kan. betul. Jadi Omnibus Law itu harus secepatnya kita Harus dinyahkan. dihanguskan dari Omnibus Law bukan gua. Iya, iya. Omnibus Law bukan gua. Iya. Om Om siapa? Belgedes. Undang-undang Belgedes itu. Ya. Menurut kita semua sih sepakat sih. ASB kan dari terciptanya dan terbentuknya dan berdirinya ASB kan Ya memerangi akhirnya salah satu- bersyukurlah dengan teraniaya akhirnya mulai bersatu. Kita mulai bersatu. Dengan Dengan- kan ya Bu ya. Ya. semuanya ada Pelan-pelan. positifnya ya Pak Joko ya. Iya. Jadi Positifnya. kita berdiri di sini itu bukan semata-mata berdiri dengan Tiba-tiba. tiba-tiba, tapi Karena dengan ada dasar Omnibus Law semangatnya bareng. dorongan. Heeh. Karena kita terlalu ditindas dan ditindas, akhirnya apa? Iya. Timbulan Ada sih. persatuan. Aksi Sejuta Buruh ini yang membuat kita berpikir positif, Iya. jernih ke depannya untuk merangkul semuanya. Iya. Yang tidak mau dirangkul ya silahkan saja kan gitu Iya, kan. iya. Merangkul yang mau Rangkul. dirangkul. Iya. Katanya gitu. Berpikir positif karena Islam selalu mengajarkan berbuatlah dan berbuat yang terbaik buat kemaslahatan semuanya Yes. kan gitu kan.
Intinya di sini kita berkumpul di sini, ada di forum ini, forum yang luar biasa ini tetap menyatukan persepsi satu untuk semua, Ya. merangkul semuanya. Ya. Ya. One for all for one. Yes, Oh, betul. satu untuk semua, semua untuk satu. Ah. Cabut undang-undang Omnibus Law. Itu ya tujuan kita. Oh ya. Berlakukan upah Upah layak layak, ya. nasional, provinsi, Ya, kabupaten oke. kota, Pak Joko. beserta sektoral. Iya. Saya. Bentar, saya mau tanya ke Pak Udah Joko. emosi ini Iya, pokoknya. saya mau tanya Pak Joko. Sabar Pak Joko, ini. sabar, tahan. Ini kan kalau kita, Pak Joko kan pengalaman ya, jadi pernah anggota Dewan Pengupahan Nasional kalau nggak Ya salah. kan karena Mungkin. tua, Nah, makanya ngalami. Coba kalau muda. Iya belum, Bu. Berproses. Saya mau tanya, ini kan begini. Dalam proses itu kan ada perwakilan pengusaha ya. Pengusaha kan selalu diwakili oleh Apindo. Ya kan? Nah, saya mau tanya ini legalitas Apindo ini seperti apa sih? Apakah benar-benar pemilik pengusaha yang duduk Apindo atau manajer HRD? Atau HRD. Atau orang yang digaji, karena esensi daripada pengusaha adalah pihak-pihak perorangan ataupun badan hukum yang membayar upah. Yeah. Nah, kalau pekerja, setiap orang yang menerima upah setiap bulan dengan menjalankan proses produksi, proses barang dan jasa. Nah, itu gimana itu? Kalau misalnya Apindo, apakah benar-benar si ownernya yang datang, pengusahanya, atau bukan? Seperti apa Iya, pengalaman? enggak mesti. Ya. Karena kan Ah. terminologinya itu kan hubungan industrial adalah yang tercipta antara pelaku usaha Ya. dan pekerja dan Ya. pemerintah. Ya. Makanya muncul tuh tripartisme, Nah. tripartit. Ya. Wih, seakan-akan demokratis nih, Bang. Ya, ya. Padahal Ya. Mercedes juga Ya, di situ. ya, tuh. itu. Ya, Apindo itu bentuk organisasi, Iya. nggak mesti ownernya. Oh. Tapi bisa dia pengurus organisasi. Iya. Sama yang di SPSB, nggak mesti yang masih kerja. Iya. Tapi dulu latar belakangnya pekerja. Iya. Tapi dia mengurus organisasinya. Yang penting dia duduk di situ itu dimandatkan oleh organisasi dan diakui. Tapi sampai sekarang yang jadi masalah itu antara Kadin, Apindo. Nah, itu masalahnya ada Kadin. Kadin kan Kamar Dagang Industri. Lo kok ngomelnya mas saya? Saya justru mau menjelaskan Iya, ini. iya, Saya iya, juga iya. bingung. Itu. Kalau sama-sama bingung, mari kita sama-sama bingung. Nggak usah kita bahas. Iya. Iya. Betul, Kita Pak. turun. Iya. Intinya undang-undang itu menunjuk Kadin. Iya. Maka di dalam Kadin itu ada divisi ketenagakerjaan yang namanya Apindo. Apindo. Oh. Nah, dialah yang mewakili di sana. Karena Apindo terdiri dari pusat, daerah. Kadin pun membangun struktur yang sama. Dari pusat sampai daerah. Nah, ini mungkin orang-orangnya itu kan ya akhirnya bersaing atau gimana, saya nggak tahu lah ya, itu namanya rumah tangga orang. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kok ada Kadin, ada Apindo. Apindo. Nah, Dan ini kan- ada pemerintah. Nah, Iya. Lah buruhnya ini cuma sendirian Nah, gitu loh. harusnya kalau bicara secara organisasi, institusi pemerintahan. Nah, serikat pekerja jelaskan tercatat. Lah, mestinya harusnya organisasi induknya dong. Iya. Kadin. Karena kan yang dulu di LKS Tribunal Apindo itu nggak maupun tercatat. Pengupahan, Iya. Itu kan adalah Yang punya legalitas itu Iya. Kadinnya. Kadin. Iya. Jadi harusnya Kadin yang ini. Ya, biarin lah, Ini itu yang dia. penting sebetulnya bukan Kadin atau Apindo, yang penting kelakuannya Iya. baik gitu Iya, aja lah. iya. Memenuhi kemaslahatan gitu loh, nggak mudarat. Iya. Gitu sebetulnya. Tapi ternyata sampai sekarang ini memang nilai plusnya, saya kan lama ya. Di LKS itu sampai 9 tahun, Iya. kan 3 periode. Iya. Per 3 tahun itu saya ngalamin sampai bosan saya tuh. Nah, Biarnya itu dia aja. sikapnya itu ego bener-bener. Iya. Jadi kalau melakukan sesuatu apa namanya upah gitu ya, yang diomongin itu nakut-nakin terus. Oh, nanti pabriknya tutup, bangkrut dan order sebagainya. kurang. Iya. Nggak taunya dia mobilnya gonta-ganti, Ganti. pabriknya pindah-pindah, Iya, kan? iya. Terus membangun terus, Iya. mesinnya terus diperbarui. Iya. Kalaupun ada yang tutup, sebetulnya hanya recycle aja, siklus. Iya. Bukan tutup karena bangkrut duitnya habis, enggak. Tanahnya dijual pindah dari Pindah. tempat tanah Cari yang murah lagi. gitu loh. Kayak di Jakarta kan tanahnya mahal, Bu. Iya. Dipindahin ke Jawa Tengah. Tanahnya Di sana udah dijual upahnya murah, tanahnya murah. Atau Jawa Barat ke Tasik sono murah sekali tanahnya. Iya, karena itu hitungan mereka kan capital grow. Ya itulah akal-akalannya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang mestinya produktivitasnya bagus tinggi, maka keberlanjutannya itu sama-sama nggak setia. Iya. Pekerja juga merasa didolimi,
begitu juga kan pengusaha sendiri ya harapannya untuk memaksimalkan memeras, mengeksploitasi itu juga kadang-kadang nggak tercapai. Akhirnya datar-datar aja gitu. Iya. Nah sekarang ke Bu Narti. Bu Narti itu kan tadi disampaikan bahwa dalam penyelesaian pengupahan ini kan mesti harus ada salah satu solusi yang kita tawarkan adalah Menteri Tenaga Kerja mampu mengeluarkan diskresi. Nah bagaimana dengan misalnya seandainya Bu Menteri itu berpanjang-panjang atau banyak alasan sehingga tetap dia ngotot RPP yang sudah dirancang itu ini diterbitkan dengan paksa. Seperti apa kira-kira sikap kita ini sebagai kaum buruh Indonesia? Iya, sebenarnya sederhana aja. Soal tadi menyikapi kalau juga Menteri Tenaga Kerja masih menganggap tinggal keberpihakannya itu Menteri menganggap dan keberpihakannya terhadap rakyat apa terhadap pengusaha. Karena di sini saya juga melihat begini loh, keterwakilan itu kan ada Apindo, ada Kadin, ini ada pemerintah, dan buruh ini kan sendiri nih. Bagaimana kalau ini melawan? Dikeroyok kan dikeroyok tiga nih. Yang hampir yang saya lihat itu mereka bertiga ini seolah-olah ada pihak 3 in 1 gitu loh. Ini 3 in 1. Satu menganggap netral, yang dua lah yang satu ini pasti tetap kalah kan gitu. Tergantung kita bersama, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, kita mampu untuk meyakinkan semua pihak, khususnya Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, sama-sama untuk, kalau saya katakan, memaksa untuk menandatangani yang kita usulkan soal yang tadi diskresi itu soal pengupahan yang setiap tahunnya kita disibukkan dengan itu. Kita sudah mempunyai konsep. Ini tergantung Menteri mau mendukung yang mana kan gitu, mengakhiri masa jabatannya dengan baik atau memang ini sudah tabiat. Dan yang tadi saya katakan 3 lawan 1 tadi. Kalau memang pemerintah betul-betul netral dan berpihak terhadap rakyat, yang notabene hari ini pada kaum buruh Indonesia, ya Menteri Tenaga Kerja harus berani menentukan sikap, menandatangani rancangan yang kita sodorkan nanti kan gitu. Tergantung tadi. Kalau itu tidak, bagaimana kita harus betul-betul menghimpun dan memaksa itu agar Menteri Tenaga Kerja mau menandatangani. Persoalan mau dan tidak itu tergantung kita. Kalau kita penakut ya nggak usah kan gitu. Bagaimana kita bisa memaksa dan bisa ditandatangani ini? Karena ini adalah nasib rakyat. Bukan yang tadi kita sampaikan bahwa kalori yang 3.000 itu hanya untuk 1 orang loh. Dan di belakangnya ada 3 lagi, 4 orang yang harus ditanggung. Kan itu. Inilah yang tinggal nasib kita, nasib buruh ini tergantung kita. Mampukah kita meyakinkan kepada menteri atau tidak nanti kita di tanggal 7 nanti. Oh jadi rencananya akan ada aksi ya? Rencana ada aksi tanggal 7, bukan hanya rencana. Ini sudah kita pastikan tanggal 7 kita akan turun. Hari Selasa ya? Hari Selasa. Oh iya. Itu kita aksi pastikan di mana, Bu? Di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Oh iya. Jadi kita pastikan bahwa kita akan turun di tanggal 7 November di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita nggak usah istilahnya nanti aja disampaikan, karena ini penting bagi perjuangan, bagi harga diri, martabat kaum pekerja, bangsa Indonesia. Inilah yang harus kita pertaruhkan. Bangsanya sendiri diinjak-injak keterlaluan amat. Kita ini dikasih sedikit aja menginjak bangsanya sendiri. Kita tunjukkan bahwa kita menunjukkan martabat atau harga diri bangsa. Ya kita tunjukkan di tanggal 7. Siapkah kaum buruh atau pekerja untuk turun di Kementerian Tenaga Kerja? Ini saya tunggu di tanggal 7 buruh ini marah. November. Bukan hanya sekedar marah, tapi tunjukkan di tanggal 7, hadiri dan datangin kantor Kementerian Tenaga Kerja. Kita ini itu aja. Kadang-kadang khawatir, Bang.
Ya. jadi pemimpin Brunei ya, Selamat takutnya nanti nggak terkendali apa ya itu mah gimana nantilah. Yang penting kita Nggak usah hari ini kita Juang. takut, Nah, pokoknya kita- tanggal 7 harus kita Ya, ini. kita mau dengar nih Mas Dika, seperti apa persiapan teman-teman daripada Banten nih. Tahun lalu kan sampai masukin kantor gubernur tuh. Ini Iya. kira-kira seperti sejauh mana nih persiapan kawan-kawan di sana dalam menyikapi persoalan kenaikan upah tahun ini? Sebenarnya upah tahun ini sih begitu krusial ya Bos ya. Iya. Karena dengan aturan yang baru-baru ini mau diterbitkan, Iya. ini kan menjadi garang juga. Mundur gitu. itu. Iya, karena apa? Yang udah baik kenapa harus dibuat Dikurangi. Yang dulu seperti itu kita bisa geruduk itu kantor gubernur, Iya. kita dudukin. Karena apalagi nanti yang kalau ini aliansi Ini semakin buruk ya. semakin buruk lagi nih Pak Joko. Jadi Banten itu kondusif apabila kan gitu kan. Apa yang kita sampaikan dari ASB ini bisa diterima dengan baik karena ini buat kepentingan bersama Iya, loh. iya, Rakyat Indonesia loh. Kita Iya. memikirkan rakyat loh, padahal kita buruh, Ah. tapi memikirkan nasib rakyat gitu loh. Ah. Sedangkan para pejabat itu apa yang dipikirkan gitu loh. Iya. Wakil kita yang duduk di sana itu siapa yang dipikirkan? Harusnya berpikir yang positif gitu. Iya. Kita pada yang sebagai parlemen jalanan Iya. nggak akan bentar kok. Kita terus berjuang memperjuangkan hak kita gitu loh. Menerima hak kita karena upah itu kan memang harus diperjuangkan. Iya. Harusnya sih kayak negara-negara yang sudah di Iya. sana ya. Iya. Nggak usah diminta lah. Nggak ribut-ribut Nggak usah orang. ribut-ribut. Kita juga nggak mau ribut sebenarnya, Iya, Pak. iya. Tapi karena ini ada apinya, Iya. asapnya kan ngebul. Iya. Ya, itu yang membuat ada asap itu ada api. Iya. Apa apinya itu? Ya ini orang-orang yang pejabat-pejabat yang sudah dulu di sana, Iya. yang sudah enak di sana tapi nggak merugikan rakyatnya. Oh. Ini loh Pak. Ya harusnya upah layak itu diterima dengan kan gitu kan. Yang tadi dihitung Pak Joko itu udah masuk akal Iya. ya. Masuk logika, di logika rakyat juga bisa Iya. masuk. Iya, iya. Itu pun harus diterima gitu loh. Iya. Kenapa? Penyampaian kita itu diberikan untuk Nah. semua keluarga yang ada di Indonesia ini yang sejahtera, Iya. bermartabat kan gitu, Iya. berkeadilan sosial kan gitu kan. Iya. Jangan bisa diucapkan tapi buktikanlah. Para wakil yang udah kita dorong di sana untuk duduk di badan legislatif, yudikatif dan badan-badan yang udah memberikan kesejahteraan harusnya Iya. secara moral bertanggungjawaban dunia dan akhirat loh Pak. Iya. Karena diberikan amanah itu kan dunia akhirat kan Iya. gitu kan. Tapi kalau tadi Bu Menteri bilangnya, Bu Narti bilang Bu Menterinya harus meninggalkan jejak yang positif. Iya. Iya Itu akhir tahun ya, ini ya. Itu Akhir kan tahun akhir ini. tahun loh, Bu Dan Menteri. akhir masa jabatan. Nah, ini tepat harusnya Bu Menteri itu Hitung Wida kado Fauzia. lah sama kaum buruh yang Ya. ditindak Wida 5 tahun. Fauzia betul harusnya memberikan kado, memberikan cindera mata, iya. tinggalan yang luar biasa, berikanlah apa konsep yang kita berikan ini untuk diterima ke semua menteri karena ini bagus gitu loh, bagus banget buat kita. Pak Rid, Oke. Pak, saya pamit bisa ya? hah? Bentar dulu, closing dulu, statement terakhir apa Pak Joko? Ini Ya, harapannya untuk mendistribusikan rasa keadilan ya, terutama kemakmuran. Tafsir dari penghasilan terendah upah minimum itu harus menghitung seluruh komponen yang dipersepsikan sebagai produktivitas bersama, Ya. yang namanya GDP kalau istilah kalian itu, PDB atau PDRB itu. Dan kemudian kalau terjadi ketidakmampuan di dunia usaha, ya negara itu wajib hadir. Pengusaha itu dilindungi dengan insentif. Nah, atau pilihannya memberikan subsidi pekerjanya, namanya BSU. PSU ya. Kan BSU bantuan subsidi upah. Bisa, jangan diteken sampai kaliren nggak makan, sakit-sakitan. Pengusaha itu juga begitu, udah kolab kelenger dibiarin sampai bangkrut. Ya kan, negara rame-rame pejabatnya korupsi. Iya. Gimana kita nggak ngamuk? tapi sebenarnya itu bisa ya Pak Joko ya, bisa dilakukan itu. Bisa. Bisa, manakala kita Masalahnya mau. apa tidak. Tinggal mau atau tidak. Karena ngomong logikanya kan kita ngobrol aja udah ketemu nih. Orang yang mencari duit itu dari untuk oleh. Mau gaji berapa aja kalau saya direkturnya tulis. Setelah itu duitnya dari mana? Ya cari sendiri. Yang nyari duit di perusahaan kan pekerja. Iya kan? Yang bikin produk barang dan jasa pekerja, yang jualan marketingnya pekerja, yang administrasi pekerja.
Lo bosnya jalan-jalan golem nggak tahu kemana sana. Berarti pekerja itu yang mencetak duit ya? Oh iya. Iya, justru pekerjalah yang memang dinyatakan sebagai produktivitas itu terminologinya pekerja. Karena nggak ada modal kok produktif itu nggak ada. Iya. Produktif itu terminologi pekerja. Pekerja diharapkan menjadi produktif kalau pekerja ini diberikan penghargaan ya, reward penghargaan dan kompensasi yang sepadan, yang layak tadi itu. Akhirnya bisa mempertahankan kinerja produktivitas. Oke. Saja, Mas. Mantap Pak Joko. Nah, sekarang Bu Narti. Ya. Silakan. Ini yang tadi sudah disampaikan Pak Joko itu benar. Bagaimana bukan modal ya, bukan ini yang bisa berputar, tapi pekerja atau buruh lah yang mengelola hasil baik atau buruknya itu dari tenaga kerja ini. Kalau ini semua sirkulasinya betul-betul mumpunin dan asupan gizi juga memenuhi kriteria tadi, pasti, dan dia juga bagaimana yang di belakang yang ditanggung juga dia asupan gizinya sama, akhirnya saling menopang. Pasti akan menghasilkan yang banyak dan menghasilkan laba. Bagaimana buruh bisa berpenghasilan yang layak dan pengusaha mendapatkan laba yang besar. Ini tergantung dari tadi sirkulasi. Kalau betul-betul ini diperhatikan dengan baik, tapi bukan biaya siluman dibesarkan, tapi harusnya biaya siluman inilah yang diperkecil untuk menambah income kaum buruh yang melakukan produktivitas tadi, kan itu. Ini yang pemerintah atau para pihak ini tidak pernah berpikir tentang bagaimana upah layak itu bukan hanya si pekerjanya, tapi dengan keluarganya juga harus dihitung. Persoalan dari mana itu bisa kok gitu, bisa dilakukan ini, tergantung dari kita sendiri. Yang berikutnya saya mau sampaikan, kalau ini juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja juga masih bersikeras untuk mempertahankan apa yang menjadi pemikiran para profesor dan yang lain, menindas kaum buruh, maka ini akan menjadi persoalan yang sangat besar. Ini persoalannya kecil manakala Menteri Tenaga Kerja mampu dan mau untuk memutuskan. Maka ini akan mengurangi persoalan, apalagi hari ini kita kaitkan dengan Pilpres ya. Ini yang harus, jangan kalian nakut-nakutin rakyat bahwa di dalam arena Pilpres ini nggak boleh demo dan segala macam. Hari ini kami itu mempertahankan hidup, mempertahankan hidup keluarga, juga mempertahankan harga diri bangsa ini. Maka kami juga cinta dengan NKRI. Kalau ini juga para pihak tidak peduli, maka juga jangan salahkan kalau buruh turun ke jalan menuntut tentang upah layak tadi yang kita sudah sebutkan berkali-kali. Upah layak itu bukan hanya buruhnya, tapi terhadap keluarganya juga harus tercukupi dengan kalorinya. Maka apabila ini juga tidak juga dilakukan dan ini juga tidak bisa memutuskan, maka di tanggal 7 November kami betul-betul datangin dan kepung kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk meminta agar Menteri Tenaga Kerja menandatangani rancangan yang kita bawa tentang peraturan menteri tentang pengupahan di tahun 2024, upah minimum ini. Inilah yang permintaan, nggak terlalu besar kok, nggak usah takut pengusaha bahwa ini akan tutup, tidak. Anda bisa lakukan yang terbaik, kami bisa diajak bicara, kami siap. Tapi apabila itu tidak, jangan salahkan buruh kepung kantor Kementerian Tenaga Kerja di tanggal 7 November 2023. Serasa itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang Mas Dika, closing-nya. Oke, terima kasih Bung Daeng. Tentunya saat inilah kita sebagai pekerja itu aset yang luar biasa yang harus dijaga oleh pengusaha, pemberi kerja. Karena kalau aset itu kita diabaikan ataupun tidak diberikan kesejahteraan yang luar biasa, maka aset itu akan kisut. Jadi untuk menggaungkan
yang luar biasa juga. Aset itu harus kita pelihara dengan baik, jangan sampai aset, dan diperhatikan juga, jangan sampai aset 2000 suruh ngejar bersaing dengan aset yang tahun sekarang gitu kan udah beda. Tapi itu diberikan reward agar gesit, agar bisa lebih sinergi dengan yang diinginkan oleh para pengusaha. Intinya di sini kita upah itu harus dipentingkan untuk kebutuhan pekerja dan keluarganya. Itu aja di Bung Daeng dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Joko Erdiono, Bu Sunarti, dan Mas Dika terkait masalah problematika pengupahan nasional yang kegaduhan keseluruhannya itu nyaris tiada akhir. Jadi kalender jadwal aksi tahunan itu selalu dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember, sampai mungkin bisa terjadi Januari, karena sistem pengupahan kita ini sampai sekarang tidak bisa menemukan formulasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kaum buruh Indonesia. Padahal sudah menjadi amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu wajib mensejahterakan rakyatnya, memberikan kehidupan yang layak, menjamin pekerjaan, upah layak, ya kan, kerja layak, ya kan, dan juga itu bagian daripada janji Jokowi ketika kampanye 2019 akan memberikan hidup layak, kerja layak, ya kan, dan apalagi ini upah layak bagi kaum buruh melalui Piagam Marsina. Tapi yang terjadi adalah janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, sehingga apa yang menjadi problematika malah bukannya memberikan harapan hidup bagi kaum buruh, malah memberikan bom atom kepada kaum buruh Indonesia dengan menerbitkan undang-undang Omnibus Law cilaka itu, undang-undang bajingan itu. Sehingga ya beginilah sistem pengupahan kita. Bagaimana mengimplementasikan hadis Nabi, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya mengering. Yang ada hari ini, yang terjadi hari ini, keringatnya sudah mengering, bahkan darahnya sudah bercucuran, gajinya juga belum dibayar. Itu banyak kejadian seperti begitu. Ini kan, namun yang terjadi bukannya aparat pemerintah itu memberikan tindakan-tindakan tegas terhadap pengusaha-pengusaha jahanam seperti itu, malah difasilitasi, dikasih karpet merah, bahkan dinegosiasi lagi terkait masalah kenapa. Jadi kaum buruh bahwa kesejahteraan upah layak itu bukan turun dari langit, tetapi harus diperjuangkan. Ikhtiarnya harus dilebihkan. Jadi tidak cukup dengan doa. Doa itu mempertajam ikhtiar kita, ya kan? Karena ikhtiar tanpa doa itu namanya kesombongan. Doa tanpa ikhtiar itu kesia-siaan. Sehingga keduanya harus kita kombinasikan sehingga mampu membuat sebuah gerakan-gerakan kaum buruh yang seharusnya semakin hari semakin berlipat ganda, bukan malah semakin menyusut di tengah kejamnya, biadabnya undang-undang Omnibus Law. Belum lagi represi aparat. Jadi sekali lagi saya ingatkan dalam forum ini bahwa Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada hari Selasa depan tanggal 7 November akan turun aksi di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mengusung upah layak nasional. Karena sudah tidak bisa lagi. Kita udah capek lah tiap tahun ribut, ya kan? Tanpa solusi. Jadi sudah saatnya di penghujung tahun ini, di akhir periode masa Jokowi ini, harusnya mampu memberikan kepastian upah layak bagi seluruh kaum buruh Indonesia. Mungkin itu saja pemirsa. Terima kasih Pak Joko atas masukannya yang luar biasa, Bu Narti juga pendapat yang luar biasa juga, Mas Dika yang luar biasa militan jauh-jauh dari Banten ini pemirsa. Satu kata terakhir. Apa itu? Takdir milik Allah. Oh, iya. Usaha dan doa milik kita bersama. Bersama SB kita terus berusaha. Yes, mantap. Amin. Jadi, begitu pemirsa Logika Rakyat, terima kasih sekali lagi. Dukung terus channel Perjuangan ini. Juga selain daripada Logika Rakyat, juga KSPSI official ikut menayangkan siaran ini. Ditambah dengan LBH DPP PPMI channel juga ikut. Jadi mungkin hari ini 3 channel dulu kita jemput, insya Allah nanti 20 channel YouTube siap untuk beraliansi juga untuk memberikan, menyuarakan suara-suara kaum pekerja,
kaum buruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan berani, lawan. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.